Ada sekolah swasta yang seperti itu. Tetapi itu kan bisa kita lihat beberapa saja gitu ya Pak, beberapa saja gitu. Namun dengan daya tampung ini tadi yang memang mindset orang tua rata-rata mereka ingin anaknya itu sekolah di sekolah negeri, ingin di sekolah negeri ini. Nah, untuk ingin di sekolah negeri ini mereka berbagai cara mereka lakukan. Nah, menjadi pertanyaan saya Pak Kadis, ketika mereka ini nanti dengan Pak Kadis menerapkan sesuai dengan aturan yang sudah ada gitu ya. Aturan yang sudah ada dan inilah yang menjadi diimplementasikan di dalam penerimaan siswa baru. Ketika ada nanti suatu tekanan kuat, tekanan politik ini, bagaimana supaya anaknya itu bisa sekolah? Kira-kira bahkan mungkin dalam mereka dengan daya tampung yang sangat melebihi gitu. Apakah nanti ini menjadi diterima dan mereka itu akan menjadi beberapa shift gitu loh Pak? Begini Mas Sihat, saya berharap orang tua juga semakin bijak. Jadi juga melihat bahwa dengan kapasitas yang terbatas, tentu juga orang tua juga bisa melihatlah. Dan saya sih berharap bagi masyarakat yang mampu, mungkin bisalah ya bersekolah di sekolah swasta. Saya sudah mulai dari anak saya nih. Anak saya sendiri swasta Pak. Saya melihat dulu. Iya. Dan Pak Sihat tahu itu. Anak saya seperti apa, saya seperti itu. Saya mesti ngajak masukkan di swasta. Karena saya merasa bahwa kondisi saya mampu kok gitu loh. Nah, saya berharap seperti itu. Jadi lebih bijak masyarakatnya. Nah, dengan demikian maka dalam proses PPDB ini kita ada membuka dua jalur ya. Jalur afirmasi satu yang pembukaannya dilakukan lebih awal. Tadi Mas Sihat mengatakan bahwa PPDB ini dimulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Juni. Itu untuk yang afirmasinya. Setelah itu baru yang zonasinya. Gitu ya. Kenapa dengan seperti itu? Kita ingin isi dulu untuk yang jalur afirmasinya ini. Untuk mereka-mereka yang kurang mampu masuk di sana. Sampai terpenuhilah seperti itu. Nah, setelah itu baru kita masuk yang wilayah zonasi. Bahkan beberapa kali kami melakukan rapat pematangan berkaitan dengan zonasi. Satu hal yang menjadi catatan saya dari beberapa pelaksanaan PPDB adalah jangan sampai ibaratnya sinyal, jangan sampai ada blank spot. Dalam artian dia tidak tercover ke sekolah A, ke sekolah B. Saya harus sekolah di mana? Gitu loh. Ya kan? Nah, itu kita hindari. Makanya kemarin tim kerja keras Mas masalah itu sampai mendatangkan seluruh kepala sekolah memastikan bahwa sekolah ini nanti yang dekat daerah perbatasan. Contoh misalnya untuk di daerah Batam Kota yang berbatasan dengan Bengkong. Sadai misalnya. Dia bisa masuk ke sekolah yang berbatasan dengan itu. Masuk di situ dia. Kenapa biar bisa masuk di situ? Agar dia tidak terlalu jauh jaraknya. Maka satu sekolah itu zonasinya tidak cuma satu, tapi dia mengampu beberapa zonasi khususnya yang daerah berbatasan. Itu makanya kemarin tim itu bolak-balik bahas saya ingin memastikan jangan sampai ada blank spot. Intinya yang utama sebetulnya adalah jangan sampai menghilangkan hak anak untuk belajar dulu. Makanya ini juga ada adanya peran serta dari orang tua.